Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat bukan? Semoga kalian baik-baik saja sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Guru. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Seperti kalian ketahui, di sekitar kita banyak sekali jenis hewan dengan berbagai jenis cara perkembangbiakannya. Untuk itu, ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tema 1, subtema 2, saksikan tayangan video berikut, hewan sahabatku. Subtema kedua yaitu hewan sahabatku. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama, untuk menambah wawasanmu, kita akan membahas hewan-hewan yang dijadikan maskot pada SEA Games. Hewan nasional Indonesia ini sudah masuk dalam daftar World Heritage Dunia. Komodo merupakan reptil terbesar di dunia yang ada hanya di Indonesia. Komodo diperkirakan sudah ada sejak zaman dinosaurus. Pada SEA Games 2011 di Palembang, sepasang komodo dijadikan maskot dan diberi nama Modo dan Moni. Ribuan gajah India hidup di Laos. Di sana gajah tersebut diberi nama Lansang. Sepasang gajah dijadikan maskot pada SEA Games tahun 2009 di Laos dan diberi nama Campa dan Campi. Maskot resmi SEA Games 2017 di Malaysia adalah seekor harimau Malayan bernama Sirimau. Pada SEA Games 1989, Malaysia memperkenalkan maskot kura-kura raksasa Malaysia yang diberi nama Johan. Lalu pada SEA Games 2001, Malaysia memperkenalkan maskotnya berupa tupai raksasa yang diberi nama Sikruma. Sepasang burung hantu menjadi maskot Myanmar di tahun 2013 yang bernama Swayu dan Mamoy. Sebagai tuan rumah SEA Games 2 kali, Filipina memperkenalkan maskotnya pada tahun 1991 berupa ayam jantan yang bernama Kitong Ahuyo. Dan tahun 2005 berupa elang terbesar khas Filipina yang diberi nama Gilas. Walaupun bukan habitat singa, Singapura menggunakan maskot tersebut pada tahun 1993 dan 2015 yang diberi nama Jinsu Kepala. Walaupun Thailand dikenal dengan sebutan negara gajah putih, selama 3 kali SEA Games, Thailand memakai kucing Siam sebagai maskotnya. Masing-masing diberi nama Wichitmat, Sawasde, dan Ken. Kerbau Vietnam yang diberi nama Trau Phat ini pernah menjadi maskot SEA Games di tahun 2003. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebagian besar serangga, reptil, ikan, unggas termasuk ke dalam ovipar, misalnya ikan badut, penyu, ayam, nyamuk, katak, dan elang. Sekarang perhatikan bagaimana mereka berkembang biak. Sementara vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Biasanya terdapat pada mamalia baik yang hidup di darat maupun di laut. Hewan vivipar biasanya ditandai dengan adanya kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pertama-tama hewan tersebut bertelur, telur tersebut tetap tersimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas barulah anak hewan tersebut keluar dari tubuh induknya. Beberapa jenis hewan memiliki cara yang unik dalam bereproduksi. Di
Diawali dari cara bertelur katak Suriname. Katak Suriname betina akan menaruh telurnya di dalam punggungnya sampai telur tersebut menjadi berudu lalu menjadi katak muda. Barulah katak muda tersebut keluar dari punggung induknya. Kuda laut terkenal karena cara berkembang biaknya yang unik. Pada kuda laut jantan terdapat kantong benih yang digunakan untuk menyimpan telur dari betinanya, sehingga terlihat kuda laut jantan tersebut putih. Lalu di dalam kantung tersebut telur-telur dibuahi pejantan. Kantung kuda laut jantan mengatur kadar garam yang masuk sampai telur tersebut menetas. Lalu kuda laut jantan akan mengeluarkan anaknya dari kantong tersebut. Platypus adalah hewan mamalia yang bermulut seperti bebek. Platypus hidup di sungai-sungai. Platypus terkenal karena cara perkembangbiakannya yang unik, di mana ia termasuk mamalia yang bertelur. Setelah bertelur, anak platypus akan menyusui pada induknya. Kanguru yang merupakan hewan asli benua Australia ini termasuk ke dalam marsupialia atau mamalia berkantung. Semua hewan berkantung mengalami kehamilan yang singkat, anak yang dilahirkan prematur. Seperti kanguru, masa kehamilannya hanya 33 hari. Setelah melahirkan, anak kanguru akan tumbuh dalam kantung induknya. Setidaknya dibutuhkan 199 hari untuk siap keluar dari kantung induknya. Armadillo atau terenggiling adalah hewan yang apabila terancam akan membentuk bola. Terenggiling memiliki cara perkembangbiakan yang unik, yaitu betinanya mampu menunda kehamilan. Embrio akan disimpan sampai dirasa waktu yang tepat untuk hamil. Apakah kamu pernah makan ikan salmon? Ikan ini menjadi hidangan yang spesial di restoran-restoran. Ikan salmon dewasa hidup di laut. Cara berkembang biaknya sangat unik, karena ikan salmon akan menuju hulu sungai untuk bertelur dengan perjuangan yang berat. Telur dan anak ikan salmon hidup di air tawar, lalu menginjak dewasa baru menuju ke laut. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Brunei terkenal dengan sumber daya alamnya berupa minyak dan gas, yang membuat negara Brunei menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Filipina adalah negara kepulauan yang mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang diekspornya diantaranya nanas, padi, kelapa, dan gula. Together we are ASEAN. The way we smile and share our Di aliran Sungai Mekong, Kamboja merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian masyarakat Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi dan karet. Malaysia, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Singapore, Sama seperti Kamboja, Laos juga dialiri Sungai Mekong, sehingga mata pencaharian masyarakat Laos juga pada bidang pertanian. Thailand, Singapore.
Malaysia adalah pengekspor timah terbesar di dunia dan sekarang mulai beralih ke minyak dan gas. Bidang industri, Malaysia tercatat pernah memiliki mobil nasional dengan nama Proton. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai mengembangkan diri. Bidang pariwisata menjadi tulang punggung negara Vietnam. Pertanian dan migas pun mulai dikembangkannya. Malaysia, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Singapore, Vietnam, Brunei. Singapura adalah negara kecil yang sedikit sumber daya alamnya. Namun Singapura berhasil menjadi negara maju dengan julukan Macan Asia. Posisinya yang strategis membuat Singapura menjadi pusat perdagangan, transportasi, dan keuangan internasional. Thailand dijuluki lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar negara ini. Selain itu, bidang kehutanan, pertambangan, dan industri juga berkembang di negara ini. Saat ini Thailand mengembangkan potensi pariwisatanya. Atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan pasar dunia. Kota ini, sumber daya alamnya sangat berlimpah. Ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Pada tema 1 subtema 2 ini kita akan belajar cara perkembangbiakan hewan yang sudah kalian lihat tadi kan. Yang kedua adalah karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Yang ketiga adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang keempat, membuat teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan yang kelima adalah memahami patung. Ya. Kita akan masuk dulu, kita bahas satu persatu untuk mata pelajarannya. Di IPA kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Seperti yang kita lihat, saksikan tayang video tadi ya. Hewan itu terbagi, cara perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur ini contohnya adalah ayam, burung, dan bebek, dan masih banyak lagi anak-anak. Ciri-cirinya adalah untuk hewan yang bertelur atau ovipar ini adalah tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, tidak menyusui. Untuk hewan yang beranak atau nama lainnya adalah vivipar, contohnya adalah kucing, kambing, sapi, dan kerbau, dan hewan, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri untuk hewan beranak atau vivipar adalah memiliki kelenjar susu, karena dia akan menyusui anaknya. Yang jelas, yang kedua adalah menyusui. Yang ketiga adalah memiliki daun telinga. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar, misalnya adalah kadal dan hiu. Itu tentang perkembangbiakan hewan. Sekarang untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita bahas. Ini adalah peta negara-negara di Asia Tenggara. Di sini ada Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, ada Timor Leste yang baru saja masuk ya, dan Filipina. Indonesia adalah negara kita. Benderanya adalah merah putih ya. Bentuk negara adalah Republik Presidensial karena pimpinan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan juga presiden, ibu kotanya di Jakarta. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Bahasanya adalah bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah.
Untuk negara Thailand, bentuk negaranya adalah monarki konstitusional, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Bangkok. Hari kemerdekaannya tiap tanggal 5 Desember. Bahasanya adalah bahasa Thailand, mata uangnya adalah baht. Tanggal bergabung dengan organisasi ASEAN adalah tanggal 8 Agustus tahun 1967. Negara ASEAN berikutnya adalah Filipina. Bentuk negaranya adalah republik presidensial. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden, ibu kotanya di Manila. Hari kemerdekaannya tiap tanggal 17 Juni. Bahasa yang digunakan adalah Filipina atau Tagalog dan Inggris. Mata uangnya adalah peso, ini salah ya. Mata uangnya adalah peso. Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah 8 Agustus, sama ya. Malaysia, negara tetangga kita. Bentuk negaranya adalah monarki federasi, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya tiap tanggal 31 Agustus. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Tanggal bergabung masih sama ya, tanggal 8 Agustus 1967. Singapura, negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negaranya adalah republik parlementer. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Singapura. Hari kemerdekaannya adalah tiap tanggal 9 Agustus. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Bergabung dengan ASEAN sama 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam. Bentuk negaranya adalah monarki absolut. Kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Brunei di Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaannya setiap tanggal 23 Februari. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Bergabung dengan negara ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kita akan mempelajari makna sila kelima dari Pancasila. Pada tema 1 subtema 1, kita sudah belajar tentang sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 sila yang sudah kita bahas ya, tapi di subtema 2 ini kita akan membahas makna sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat. Keadilan sosial juga memiliki, berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? 1. Memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Namun kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bahasa Indonesia, materi kita adalah di subtema 2 adalah tentang, masih sama ya, menentukan ide pokok. Bagaimana sih caranya menentukan ide pokok itu? Nah, cara menentukan ide pokok secara garis besar ada 2. Sesuai dengan jenis paragrafnya ya. Paragraf yang memiliki kalimat utama, cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Contohnya,
Ini adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Jadi apa ide pokoknya anak-anak? Ya, betul. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, atau bisa dikatakan kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Itu contohnya bisa kalian lihat nanti di pembahasan selanjutnya ya, bisa kalian baca. Ada deskripsinya nanti. Lanjut ke mata pelajaran berikutnya adalah seni, budaya, dan keterampilan. Kita masih mempelajari tentang seni patung. Kemarin kita sudah apa itu seni patung, bagaimana sejarahnya, macam-macam patung di Indonesia sudah kita pelajari pada subtema 1. Sedangkan pada subtema 2 kita akan mempelajari bahan membuat seni patung. Itu apa saja ya? Nah, di sini bahan-bahan yang dipakai untuk membuat seni patung itu ada berbagai macam. Bahan lunak itu bahannya yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Lalu ada bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang kadar kelembutannya tidak lunak dan keras. Biasanya menggunakan kayu. Contohnya kayu adalah kayu randu, sengon, dan mahoni. Bahan keras merupakan bahan yang bentuk dan materialnya itu keras. Contohnya adalah kayu jati, kayu ulin, dan batu kualam. Selanjutnya adalah bahan cor. Bahan cor yang dipakai adalah semen, pasir gipsum, logam, perak, dan fiber. Yang terakhir adalah bahan limbah atau barang bekas dan daur ulang. Ini yang sedang kita usahakan, sedang kita galakkan ya. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai untuk membuat seni patung dengan cara dirakit dengan membentuk objek yang diinginkan. Contohnya adalah koran bekas, jerami. Nah, demikianlah materi tema 1, subtema 2. Apabila kurang jelas, kalian juga bisa kok baca materi yang ada di LKS atau bertanya langsung pada guru kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari guru kalian. Tetap semangat anak-anak.